Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Firmansyah. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas S1E dengan NIM 242111164. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas UTS yang diberikan oleh dosen Bapak Zaini Fajar Siddiq. Saya ingin mengerjakan tugas dan yang berisi antara 5 pertanyaan, yaitu saya akan memulai dengan pertanyaan pertama yang berisi tentang bagaimana pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Berikan contoh konkretnya. Oke, di sini saya akan mulai menjawab pertanyaan itu. Peradaban Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, terutama selama abad pertengahan. Dan ketika banyak penemuan dan inovasi dilakukan oleh para ilmuwan Muslim, berikut adalah penjelasan detail mengenai pengaruh peradaban Islam terhadap ilmu pengetahuan. 1. Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Peradaban Islam memberikan perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan, menganggapnya sebagai jalan untuk memahami ciptaan Allah. Al-Quran dan Hadis mendorong pencarian pengetahuan yang mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan berbagai bidang ilmu. Dan yang kedua, penerjemah dan konservasi pengetahuan kuno. Para ilmuwan Muslim sangat aktif dalam menerjemahkan karya-karya klasik dari Yunani, Romawi, dan India. Di pusat-pusat intelektual seperti Baghdad dan Cordoba, banyak teks yang diterjemahkan dan disimpan. Karya-karya seperti Almagest, karya Ptolemy, dan tulisan Hippocrates tentang kedokteran diperkenalkan ke dalam tradisi ilmiah Islam. 3. Inovasi dalam pengetahuan dan teknologi. Islam memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Contohnya, 1. Matematika yang diwakili oleh Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai Bapak Aljabar, menggambarkan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan konsep angka Arab dan sistem desimal juga diperkenalkan. 2. Astronomi. Astronomi Muslim seperti Al-Badani dan Al-Farbani membuat pengukuran akurat dan pengetahuan langit, memperbaiki tabel astronomi yang ada. Berikut saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Yang pertanyaannya berisi tentang jelaskan pengertian jahiliyah dan berikan contoh perilaku jahiliyah yang terjadi pada masa sebelum Islam. Oke, kita mulai dengan pengertian jahiliyah dulu ya. Jahiliyah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kebodohan atau masa kebodohan. Dalam konteks sejarah Islam, jahiliyah merujuk pada periode sebelum kedatangan Islam, ketika masyarakat Arab hidup dalam kondisi yang dianggap tidak beradab, penuh dengan kepercayaan arogan, praktik-praktik sosial yang tidak etis, dan ketidakadilan. Istilah ini tidak hanya mencakup kebodohan intelektual, tapi juga moral dan spiritual. Ciri-ciri jahiliyah yaitu paganisme. Masyarakat Arab pada masa jahiliyah menyembah berhala dan memiliki banyak dewa. 2. Ketidakadilan sosial. Terdapat stratifikasi sosial yang sangat mencolok. Kaum elit seringkali menindas orang-orang yang lemah, termasuk perempuan, budak, dan orang-orang dari suku yang lebih rendah. 3. Perlakuan terhadap perempuan. Perempuan seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dalam berbagai kasus. Mereka tidak memiliki hak untuk mewarisi harta, dan praktis seperti pembunuhan bayi perempuan juga sering terjadi di masa itu. 4. Perang suku. Konflik antar suku sering terjadi, dipicu oleh perdebatan yang sepele atau penghinaan. Perang ini sering berlangsung lama dan menyebabkan banyak korban jiwa. Berikut saya berikan contoh perilaku jahiliyah sebelum Islam. 1. Penyembahan berhala. Masyarakat sebelum Islam menyembah banyak dewa dan berhala. Mereka percaya bahwa berhala-berhala ini dapat memberikan perlindungan dan keberuntungan. 2. Pembunuhan bayi perempuan.
Praktik mengubur hidup-hidup bayi perempuan sangat umum sebagai bentuk penghinaan dan pengabaian terhadap hak-hak perempuan. Bayi perempuan dianggap membawa aib yang tidak diinginkan bagi keluarga pada masa itu. 3. Perdagangan perbudakan. Perbudakan adalah praktik umum yang sering terjadi pada masa itu, sehingga banyak perlakuan yang tidak pantas yang didapat oleh para budak yang semena-mena. 4. Perang antar suku. Suku-suku Arab. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang berisi tentang analisislah faktor-faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam dakwahnya di Madinah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan itu. Jawaban dari pertanyaan itu, keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya di Madinah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Berikut beberapa contoh faktor utama yang dapat saya jelaskan kepada pemirsa semuanya. 1. Dukungan dari penduduk Madinah. Dukungan dari penduduk Madinah. Kesediaan masyarakat setelah peristiwa hijrah Nabi Muhammad disambut baik oleh penduduk Madinah yang dikenal sebagai Ansor. Mereka siap menerima ajaran Islam dan mendukungnya. 2. Kesatuan dan persatuan umat. Nabi Muhammad berhasil menyatukan berbagai suku yang sebelumnya berseteru seperti Aus dan Khazraj menjadi satu komunitas muslim yang kuat. Ini menciptakan solidaritas di kalangan umat Islam. 3. Peran Madinah sebagai basis dakwah. Madinah menjadi pusat baru bagi umat Islam, tempat yang strategis untuk mengorganisir dan memperluas pengaruh Islam. 4. Pendekatan yang bijaksana. Nabi Muhammad menggunakan pendekatan dialogis dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan Islam sehingga banyak orang yang terbuka untuk menerima ajaran tersebut. 5. Penetapan piagam Madinah. Dokumen ini menetapkan hak dan kewajiban antara muslim dan non-muslim di Madinah, menciptakan rasa aman dan kerjasama antar kelompok termasuk Yahudi. Pertanyaan nomor 3 tentang keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Maka pertanyaan nomor 4 ini berlanjut pada faktor-faktor yang menyebabkan pecahnya umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Oke, saya akan berikan jawaban pada pertanyaan nomor 4 ini. Pecahnya umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait. Beberapa faktor tersebut, terutama yang berkontribusi pada perpecahan tersebut adalah: 1. Perselisihan antara kepemimpinan. Pengganti Nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW muncul perdebatan mengenai siapa yang berhak menjadi pemimpin. Beberapa pendukung Abu Bakar, sementara yang lain termasuk pendukung Ali bin Thalib merasa Ali adalah pilihan yang lebih tepat. 2. Konflik politik dan sosial. Yang pertama, yang A adalah konflik suku dan klan. Loyalitas terhadap suku dan klan masih sangat kuat. Pertikaian antar suku dapat memicu konflik yang besar dalam masyarakat muslim. 2. Persaingan kekuasaan. Tegangan antara berbagai kelompok dan individu yang berambisi untuk mendapatkan kekuasaan menyebabkan konflik dan perpecahan. 3. Khilafah dan sistem pemerintahan. Perbedaan dalam konsep khilafah, tidak adanya kesepakatan tentang bagaimana seharusnya sistem mempertahankan dijalankan. Hal ini menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda terhadap peran dan tanggung jawab khalifah. 4. Faktor ideologis dan teologis. Perselisihan ajaran, perbedaan penafsiran terhadap ajaran Islam mulai muncul. Misalnya, perbedaan pandangan tentang iman, amal, dan atribut Allah. 5. Ekspansi dan perang. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, beberapa suku yang sebelumnya menyatakan diri sebagai muslim menarik dukungan mereka. Abu Bakar memimpin perang Ridha untuk memulihkan stabilitas yang mengakibatkan banyak korban dan menambah perpecahan. 6. Kurangnya otoritas yang kuat.
Wafatnya Nabi Muhammad menghilangkan satu-satunya figur yang dapat menyatukan umat. Tanpa adanya kepemimpinan yang diakui secara universal, konflik semakin sulit diatasi. Kesimpulannya dari pertanyaan nomor 4 ini, perpecahan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad adalah hasil dari kombinasi faktor politik, sosial, ideologis, dan struktural. Perselisihan tentang kepemimpinan